Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafadzah Sulistina Hikmah dengan NIM J1B02310045 akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Cabai Merah, kasus di Dusun Sumberbendo, Desa Pucur, Kabupaten Malang. Di sini yang pertama ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perubahan iklim terhadap produksi tanaman pangan di produksi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana variabel iklim seperti curah hujan dan suhu udara mempengaruhi hasil produksi tanaman utama, khususnya padi sawah dan jagung dalam jangka waktu tertentu. Dengan memahami pola hubungan antar faktor iklim produksi tanaman, diharapkan dapat ditemukan strategi adaptasi yang tepat guna mempertahankan ketahanan pangan daerah. Selain itu, jurnal ini juga bertujuan untuk memberikan dasar ilmiah bagi pengambilan kebijakan di sektor pertanian, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Yang kedua, di sini ada pendahuluan. Perubahan iklim global telah menjadi isu krusial yang berdampak signifikan terhadap sektor pertanian. Seperti padi, fenomena ini ditandai dengan meningkatnya suhu udara, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya kejadian cuaca ekstrim yang dapat mengganggu siklus tanam dan menurunkan hasil panen. Indonesia sebagai negara agraris yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim ini, khususnya di wilayah-wilayah dengan ketergantungan tinggi pada pertanian seperti Sumatera Barat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sih pengaruh variabilitas iklim terhadap produksi padi sawah di Kabupaten 50 kota dengan memanfaatkan data sekunder mengenai curah hujan, suhu, dan produksi padi dari tahun ke tahun serta cabai dari tahun ke tahun sebelumnya. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi pola dan hubungan antara perubahan iklim dan produktivitas tanaman. Di sini ada terkait dengan hasil dan pembahasan. Yang pertama, unsur iklim yang mempengaruhi tanaman cabai. Yang pertama ada suhu. Suhu optimal untuk pertumbuhan cabai adalah 24 sampai 30 derajat Celcius. Suhu di bawah 15 derajat atau di atas 35 derajat Celcius dapat menghambat pertumbuhan, pembungaan, dan pembuahan. Yang kedua ada curah hujan. Curah hujan ideal untuk cabai adalah sekitar 800 sampai 1200 mm per tahun, merata sepanjang musim tanam. Curah hujan terlalu tinggi bisa menyebabkan akar busuk dan serangan penyakit, terutama jamur. Yang ketiga ada kelembapan udara. Kelembapan ideal untuk tanaman cabai sekitar 60 sampai 80%. Kelembapan yang terlalu tinggi bisa memicu serangan hama dan penyakit seperti antraknosa atau busuk buah. Yang keempat ada penyinaran matahari. Tanaman cabai memerlukan penyinaran penuh minimal 8 jam per hari. Dengan cahaya matahari ini akan mendukung proses fotosintesis dan kualitas buah yang baik untuk tanaman. Yang terakhir ada angin. Angin yang terlalu kencang bisa merusak tanaman dan bunga. Namun sirkulasi udara yang baik membantu mencegah kelembapan berlebih dan penyakit pada tanaman cabai. Yang kedua di sini ada perlakuan pada tanaman cabai. Yang pertama ada pengolahan lahan. Pengolahan lahan ini berfungsi untuk meminimalkan keadaan tanah ketika tanaman cabai dipindah tanam. Yang pertama dilakukan yaitu dengan membersihkan lahan dari gulma dan sisa tanaman, membajak dan meratakan tanah, membuat bedengan dengan lebar kurang lebih 1 meter dan tinggi 30-40 cm. Pemberian pupuk dasar seperti kompos atau pupuk kandang, atau jika tanah kekurangan pH atau tanahnya dalam keadaan asam, bisa ditambahkan dengan kapur dolomit. Yang kedua ada pemilihan benih dan penyemaian. Pilihlah benih unggul dan tahan penyakit. Semai benih di terai semai atau bedengan persemaian selama 3-4 minggu hingga memiliki 4-6 helai daun. Yang ketiga ada penanaman. Penanaman bibit cabai sekitar pada umur 25-30 hari dengan jarak tanam yang ideal yaitu 60-70 cm. Tergantung varietas dari cabai tersebut. Lakukan penanaman pada sore hari untuk menghindari stres pada tanaman. Yang keempat ada penyiraman. Dilakukan rutin terutama di awal pertumbuhan dan saat musim kemarau. Jangan sampai air menggenang agar akar tidak membusuk. Yang kelima ada pemupukan. Seperti yang dijelaskan pada pengolahan lahan tadi, bahwa ada pupuk dasar yaitu kompos atau pupuk kandang. Bisa juga ditambahkan dengan NPK saat pengolahan lahan. Pupuk susulannya itu ada pupuk NPK
pada masa pertumbuhan vegetatif dan generatif. Frekuensinya 1-2 minggu sekali. Yang terakhir ada penyiangan gulma yang berkala untuk menghindari kompetensi nutrisi yang diberikan pada tanaman sehingga nutrisi yang diberikan pada cabai tidak akan terbagi dengan gulma yang ada di sekitar tanaman cabai. Di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan dari review jurnal yang telah saya jelaskan tadi bahwa pengaruh iklim pada tanaman cabai ada beberapa unsur yang mempengaruhi pertumbuhannya, yang seperti suhu, curah hujan, kelembapan udara, cahaya matahari, angin, serta ketinggian tempat. Adapun perlakuan yang dilakukan pada tanaman cabai yaitu pengolahan lahan, pemilihan benih dan penyemaian, penanaman, serta perawatan setelah tanam. Untuk mengatasi dampak perubahan iklim, petani dapat menggunakan teknologi seperti pemasangan plastik di atas tanaman cabai merah. Selain itu, petani disarankan untuk mencari pekerjaan sampingan guna meningkatkan pendapatan dan lebih aktif mencari inovasi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi. Petugas penyuluh lapang juga diharapkan lebih giat dalam memberikan pembinaan dan membantu petani meningkatkan hasil produksi cabai merah. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.